أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin ana sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, ana mau nanya, teman antum masih banyak yang sakit? Atau lebih banyak yang sembuh? Yang sakit di mana berarti? Kalau misalnya antum bisa memilih, antum milih sakit apa sehat? Sehat, tapi antum nggak bisa pulang loh kalau sehat. Kenapa antum milih sehat? Kenapa antum milih sehat bukan sakit? Kenapa? Betul. Karena kesehatan itu termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kesehatan itu, ikhwan, adalah kenikmatan yang sering kali manusia itu lupa dengannya. Lupa menjaganya, lupa untuk memanfaatkannya. Dan ini yang telah diprediksi, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang seringkali manusia itu lalai di dalamnya, yaitu kenikmatan sehat dan waktu luang. Kapan orang itu akan sadar bahwasanya kesehatan itu sangat mahal, sangat berarti, yaitu ketika seseorang jatuh sakit. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan untuk kita saat ini, jangan sampai
disia-siakan. Jangan malas-malesan ibadah. Karena orang sakit itu berat untuk ibadah. Kadang kita yang sehat saja malas ibadah ya, apalagi pas kondisinya sakit. Maka mumpung sehat, jaga kesehatan kita, jaga tubuh kita, jangan sembarangan dalam mengkonsumsi, dan gunakan untuk beribadah kepada Allah secara maksimal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang tadi disebutkan, dikabarkan, diinformasikan oleh Ustadz Ali, hafizahullah, bahwasanya nanti insya Allah akan ada sholat gerhana. Bagi yang belum pernah ikut, jangan kaget, memang panjang sekali. Dan sebisa mungkin antum jangan begadang. Apalagi nanti sekitar jam berapa? 12-an, di tengah malam. Kenapa Ustadz kalau kita nggak tidur gasik, kita begadang? Emang kenapa? Dikhawatirkan besar kemungkinan antum nggak kuat. Intermezzo ya. Dulu ana pernah sholat gerhana matahari di suatu masjid. Dan waktunya itu pagi menjelang siang kalau tidak salah. Imamnya panjang sekali. Di rakaat pertama membaca surat Al-Mu'minun pol. Qad aflahal mu'minun. Itu sampai akhir. Enggak rukuk, enggak sujud. Nanti baru ganti pas udah rukuk pertama, bangkit lagi. Ganti surat lagi. Terus kebayang dawannya sepira? Di tengah-tengah ada yang jungkel. Itu di samping ana persis. Dan ana pun kaget. Hampir saja batal. Ya karena apa ya? Sontak ada orang jungkel, kaget, refleks, hampir saja. Unung jejernya persis. Dari sini kita ambil pelajaran, jangan sampai kita dalam kondisi lelah, apalagi di malam hari, untuk menunaikan sholat gerhana bulan nanti. Yang di pagi-pagi saja, ana sing ora kuat, apa maning? Wengi-wengi. Maka sebisa mungkin nanti, kalau nggak ada aktivitas setelah Isya yang memang nggak urgen, antum langsung tidur saja. Supaya bisa bangun di tengah malam menunaikan sholat gerhana bulan. Itu dua hal yang ingin Anda sampaikan sebelum kita masuk ke pembahasan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kitab Ahadisul Akhlaq, salah satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan hukukul ummal. Kita akan membahas tentang keadilan. Menegakkan keadilan termasuk bentuk menjalankan amanah. Baik, tafadhol Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liaqaribina wa liasatidatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أبوا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة
illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Taib, hasbuk. Jadi hadis ini sangat panjang, ikhwan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini berisi tentang cerita yang mana cerita ini mungkin sudah masyhur di telinga kita. Cerita tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Salah satu dari ketiga pemuda ini, kisahnya ada yang kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu mengenai hukukul ummal. Di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Beliau mengatakan, intalaqa salasatu rahtin mimman kana qablakum hatta awal mabita ila gharin fadakhalu. Dahulu pernah ada 3 pemuda yang melakukan sebuah perjalanan. Kalau kita ya mungkin sedang touring, sedang pergi kemana gitu. Apa itu namanya? Kalau ke sana kemari itu namanya apa istilahnya? Mondar mandir? Bukan. Hah? Alor gitu. Bukan. Apa? Misalnya pelesiran, istilahnya apa namanya? Traveling. Ke pantai sana, atau ke gunung ini, lagi jalan-jalan. Berapa orang tadi? 3. Dan 3 orang ini adalah 3 pemuda yang soleh. Kudu jenenge ya. Kudu jenenge soleh. Namanya nggak tahu siapa. Tapi dia terkenal. Kisahnya. Kita nggak tahu namanya siapa. 3 pemuda soleh yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian dia sampai malam. Melakukan perjalanan sampai waktu malam tiba. Lalu ketiga pemuda ini ngiyup. Istirahat di sebuah gua. Mereka masuk ke dalam sebuah gua. Ketika mereka sedang beristirahat di dalam gua tersebut, tiba-tiba ada suara tem. Apa itu? Longsor. Kudu longsor. Ada batu yang sangat besar menutup lubang gua tersebut. Berarti terjebak. 3 orang itu terjebak di dalam gua. Dan secara logika mereka nggak mungkin bisa keluar. Karena benar-benar rapat gitu. Rapat. Nggak gitu. Dan mereka nggak malah terluka. Oleh karena itu, salah seorang dari mereka pun berkata kepada yang lain, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Wahai teman-temanku, demi Allah, sungguh kita ini gak mungkin bisa keluar dari gua ini. Kita bertiga ini terjebak dalam gua, gak mungkin bisa keluar kecuali
jika kita berdoa kepada Allah, bertawasul dengan amal yang pernah kita lakukan, yang kita anggap itu adalah amalan paling ikhlas. Jadi di antara 3 orang ini, dia ngasih tahu teman-temannya, hei teman-temanku, kita ini kalau pengen keluar gua, maka gunakanlah amal soleh kita yang kita anggap itu paling ikhlas. Kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pernah melakukan ini. Jika ini ikhlas, tolong bukakan gua ini untukku ya Allah, supaya kami bisa keluar. Jadi mereka mengandalkan apa, Ikhwan? Amal soleh mereka. Ini pentingnya kita memiliki amal soleh yang ikhlas, Ikhwan, supaya bisa menolong kita dalam keadaan yang genting, yang tidak ada penolong kecuali cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya bertawasul itu boleh dengan amal soleh, bukan dengan orang yang sudah mati, bukan, tapi dengan amal soleh yang kita anggap itu paling ikhlas. Dan ana pesan, meskipun boleh Ikhwan, jangan bermudah-mudahan untuk bertawasul ya. Ustadz, nyong kayaknya tahu beramal soleh ikhlas Ustadz. Kena tak nggoneng game online oli ora Ustadz. Eman-eman lah. Tuh kalah baik tawasul lah. Kalau sholat tahajudku, ya Allah saya pernah sholat tahajud ya Allah. Kalau itu ikhlas, tolong ya Allah balas di dunia, saya menang ini final ya Allah. Rugi, Ikhwan. Rugi. Masa menggadaikan amal soleh untuk game online? Ya. Jangan sampai bermudah-mudahan. Nah, 3 orang ini, salah satu dari mereka menganjurkan seperti itu. Bertawassullah kita, bertawassullah kalian dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Tapi tetap berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pemuda yang pertama, dia berkata, fadhal Iqra. Faqala rajulun minhum, Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'a bi fi talabi shay'in yawman falam urih alayhima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadayya antadhiru istiqadhahuma hatta baraqal fajr fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. Hasbuk. Yang pertama yaitu tentang anak soleh, ya. Jadi yang terjebak di gua itu adalah salah satunya anak yang soleh yang berbakti kepada orang tuanya. Dia mengatakan, Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang mana dia sudah sepuh ya Allah. Dan aku selalu mendahulukan mereka dalam pelayanan. Jadi apapun yang diinginkan oleh bapak ibunya pasti didahulukan. Qoblahuma ahlan wala malan. Aku selalu mendahulukan bapak ibuku ya Allah daripada keluargaku sendiri. Masya Allah. Jadi orang ini
punya istri, punya anak-anak. Tapi selalu mendahulukan siapa, ikhwan? Orang tuanya. Dan itu selalu diutamakan sama dia. Namun pernah suatu hari dia telat pulang rumah. Sampai pada akhirnya dia merasa salah, merasa melakukan ya dosa mungkin ya. Lalu dia coba untuk memerahkan susu dari hewan ternak. Dan ternyata ketika pulang, ketika sang anak ini mau memberikan susu tersebut, pas di rumah bapak ibunya sudah apa? Tidur. Udah meninggal ya. Sudah apa? Sudah tidur. Kalau misalnya kita membawakan oleh-oleh yang diinginkan oleh bapak ibu kita, Ivan, apa biasanya bapak ibu kita yang mereka berdua senang dari kita? Ya mungkin ada yang suka kue, ada yang suka pecel. Ya. Kadang orang tua kita itu menginginkan sesuatu yang sederhana, nggak muluk-muluk. Ya. Kita nggak bawa apa-apa, sampai rumah selamat pun itu sudah sangat senang. Nah, anak ini membawa perahan susu yang masih murni segar. Karena kesukaan kedua orang tuanya. Pas sampai rumah, bapak ibunya tidur. Mungkin kalau sebagian dari kita digugah ya. Pak, medang disit pak. Ya wis, tegawakna oleh-oleh. Bu, bangun bu. Tapi ternyata anak ini tidak, Ivan. Dia tunggu bapak ibunya sampai bangun. Dan tidak membangunkannya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, ini kan dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, Ikhwan, itu diceritakan anak-anaknya yang masih kecil pada ngerengek. Pak, lapar. Pak, haus. Mana susunya? Mana makanannya? Akan tetapi laki-laki ini tidak mau memberikan itu kepada anaknya. Saya memberikan susu ini kepada bapak ibu saya, baru kepada kalian. Ya. Laki-laki ini menunggu sampai kapan, Ikhwan? Tengah malam dan sampai barokal fajr. Sampai matahari hampir terbit, dia berdiri di samping bapak ibunya. Masya Allah. Berarti begadang semalaman. Demi bisa memberikan oleh-oleh yang dia bawa dari tempat kerjanya. Maka setelah bapak ibunya ini bangun, diberikanlah hadiah tersebut, ya susu tersebut, lalu mereka berdua meminum, dan setelah itu baru keluarga si pemuda tadi. Lalu pemuda ini berdoa. Setelah mengatakan seperti itu, saya pernah berbuat amal soleh, yaitu bakti kepada kedua orang tua. Lalu pemuda ini berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, kalau seandainya yang aku kerjakan ini benar-benar ikhlas dahulu ya Allah. Kalau seandainya amalan yang aku kerjakan pada saat itu ikhlas dan engkau menerima amalanku ya Allah, maka aku mohon ya Allah dengan amalan itu atas izinmu, tolong ya Allah geser batu yang menutupi gua ini ya Allah. Saya bertawasul dengan amal soleh birrul walidainku ya Allah. Maka apa yang terjadi, ikhwan? Bukan sulap, bukan sihir ya. Batu itu pun bergeser. Tapi nggak langsung semua, sedikit-sedikit. Ini tawasul yang pertama. Amal soleh yang dilakukan oleh pemuda yang pertama, yaitu apa tadi?
birrul walidain. Ketika batu itu geser, berarti ini menunjukkan pemuda tersebut dalam birrul walidain itu ikhlas atau tidak? Ikhlas. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Belum bisa keluar, maka giliran pemuda yang kedua. Pemuda yang kedua ini dia cerita, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Yang kedua ini adalah pemuda yang terfitnah saudari sepupu. Nah, sepupu adalah maut. Nah, itu memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum hati-hati kalau misalnya pas Lebaran nanti, nah, yang niat awalnya harusnya ajang silaturahim, dia malah ajang cari jodoh. Nah, jangan ya. Dan itu bukan mahram antum. Laki-laki ini terfitnah dengan saudari sepupunya. Dan dia sampai mengatakan, saudari sepupuku ini adalah wanita yang tercantik yang pernah aku lihat ya Allah. Fa'aradtuha an nafsiha. Dan suatu hari aku pernah ya Allah menginginkannya untuk menjadi pasangan hidupku. Famtana'at minni, akan tetapi dia menolakku. Sakit hati apa ora? Sakit hati. Ya, saya ngomong sakit kayaknya pengalaman gitu. Jadi wanita tersebut tidak suka kepada pemuda yang kedua ini. Hatta alamat biha sanatun minas sinin. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tiba-tiba wanita itu datang kepadaku ya Allah. Dan dia datang ternyata karena butuh sesuatu. Maka pada saat itu, aku pun menawari dia 120 dinar. Asalkan dengan syarat, kamu harus mau. Nah, paham ya? Jadi saudari sepupunya itu datang lagi kepada laki-laki ini, minta tolong bantuan, diiming-imingi dengan 120 dinar. Tapi dengan syarat, kamu harus mau denganku, melakukan ini dan ini. Maka wanita itu pun dia kepreman nih. Iyalah wis. Ya. Urung rampung ceritanya, ya, urung rampung. Ketika wanita ini menerima uang tersebut, maka hampir terjadi hampir terjadi apa yang akan terjadi. Ketika sudah mau action, ya, wanita ini apa Ivan? Dia dengan kesadaran penuh, ini salah. Apa yang aku lakukan itu salah. Maka wanita itu memberanikan diri ngomong kepada laki-laki tersebut dengan ucapan sindiran yang sangat halus. Apa kata wanita itu? La uhillu laka an tafuddal khatama illa bihaqqi. Aku tidak pernah menghalalkan untukmu untuk merusak cincin yang bukan hakmu. Aku tidak pernah menghalalkan untukmu. Maksudnya apa? Berarti aku ini nggak ridho aslinya. Ini salah. Aku nggak pernah menyetujui apa yang kamu lakukan ini kecuali dengan hak yang benar. Bukan seperti ini caranya. Seketika itu lelaki tersebut langsung merinding. Langsung sadar ini salah dan kemudian dia meninggalkan wanita tersebut dan emas-emas yang ada di sampingnya. Berarti tidak ora. Lelaki ini langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
diingatkan oleh saudari sepupunya. Ini salah. Kok kamu berani melakukan ini? Maka laki-laki itu langsung ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung ditinggalkan wanita tersebut. Nih, untuk kamu saja semua. Ya. Lalu laki-laki tersebut pun mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau pada saat itu apa yang aku lakukan itu benar-benar ikhlas mengharap wajah-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, geser batunya sedikit lagi. Dan apa yang terjadi? Batunya pun bergeser. Berarti ini menunjukkan laki-laki tersebut ikhlas. Benar-benar ingat Allah ketika meninggalkan si wanita tersebut. Ya. Ini yang kedua. Yang pertama birrul walidain. Yang kedua apa? Meninggalkan perzinaan. Yang ketiga berkaitan dengan pekerjaan. Ya. Udah adzan apa? Belum kan? Nah, yang kedua ini harus kita contoh, Ikhwan. Ya. Jangan sampai kita itu termakan fitnah wanita. Baru dirayu, Masya Allah gantengnya mas, ya langsung kelepak-kelepak. Baru dirayu kayak kue. Apa maning nek wis kayak kie? Ya, naudzubillahi min dzalik. Maksudnya kayak kie sinang kisah ini ya. Enggak jamin kita itu bisa selamat dari fitnah tersebut. Makanya jangan bermudah-mudahan dalam berhubungan dengan wanita. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Lalu yang ketiga, yaitu seorang pemuda yang dahulu dia ini adalah bos, kepala, yang memiliki beberapa karyawan. Ketika datang gajian, bos ini ngasih gajinya kepada setiap karyawan yang dia miliki. Cuma ada satu yang dia tidak ngasih. Karena orang itu pergi meninggalkan bos tersebut. Berarti kan gajinya masih sama siapa? Sama bosnya. Karena ketika pembagian gaji, pembagian lagi bayaran, karyawan ini tidak ada. Dia pergi meninggalkan bosnya. Maka sang bos ini pun menggunakan gaji tersebut untuk dikembangkan investasi. Ya. Akhirnya untuk beli unta dan unta itu pun beranak, beli sapi, sapi itu pun beranak, beli kambing dan yang lainnya, semuanya itu berkembang. Investasi bodong apa udah ya? Bukan, sukses berarti. Nah ternyata setelah berlalunya hari, pegawai yang dulu nggak nerima gaji tersebut datang nemui bosnya. Terus nagih, bos, gajiku sing biyen endi bos? Tesi kemutan ya. Menungsane karo urusan duit ke ora kelalen. Bos, gajiku yang dulu mana bos? Saya belum mendapatkan. Kalau kita jadi bosnya, kita ngasih apa? Harta yang setara dulu atau yang telah kita kembangkan itu dikasih semua. Kalau kita ya paling ngasihnya yang dulu, ya 5 juta ya 5 jutanya. Tapi ternyata laki-laki ini memberikan apa ya, Pak? Semuanya. Ini kambing, ini unta, ini apa tadi? Sapi dan yang lainnya, ini milikmu. Semuanya milikmu. Maka karyawan ini dia mengatakan, kamu bercanda apa bos sama saya? Kamu bercanda apa sama saya? Maka sang bos ini pun mengatakan, tidak, saya tidak bercanda. Saya tidak ngejek kamu. Tapi ini benar-benar hartamu yang telah aku kembangkan. Silahkan ambil. Kemudian laki-laki itu pun mengambil harta tersebut, tak tersisa. Kebangetan banget ya. Wasyarat wais petil pun. Di sini kata Nabi SAW, fastaqohu falam yatruk minhu syai'a. Diambil semua tanpa
tersisa. Kita lanjutkan insya Allah setelah adzan. Jadi tadi kita telah menyimak bersama tentang 3 kisah pemuda yang mereka memiliki amal soleh. Ya. Yang pertama apa ikhwan? Birrul walidain. Yang kedua meninggalkan perzinaan. Kemudian yang ketiga dia adil. Adil saat memberikan gaji. Ya. Meskipun pekerjanya itu datang setelah beberapa hari atau beberapa waktu, bos ini tetap memberikannya. Bahkan memberikan investasi yang telah dikembangkan oleh bos tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya keadilan itu bisa menolong dia. Tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sedang terhimpit, sedang mengalami kesusahan. Ya. Maka orang yang ketiga ini pun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika yang aku lakukan pada saat itu ikhlas, benar-benar meminta ridho wajahmu ya Allah, maka tolong ya Allah, geser batu ini supaya kami bisa keluar.
maka batu itu pun keluar serat, ya. Dan akhirnya memberikan jalan. Dan pada akhirnya mereka pun bisa keluar dari gua tersebut. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya amal soleh yang ikhlas. Ini yang pertama. Pentingnya apa? Amal soleh yang ikhlas. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pembahasan kita, hadis ini juga menunjukkan, terutama dalam kisah yang ketiga, dahsyatnya keadilan. Dahsyatnya apa? Sikap yang adil. Kenapa bisa dikatakan dahsyat efeknya? Jawabannya adalah karena keadilan tersebut termasuk bentuk kebaikan. Yang mana kebaikan tersebut juga bisa menolong kita atas izin dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang mengalami musibah. Contohnya tadi, terjebak dalam gua. Lalu dia ingat dulu pernah adil seadil-adilnya kepada karyawan yang dia miliki. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolong dia. Maka nanti kalau antum jadi ketua, atau bahkan sekarang juga sudah jadi ketua. Ketua apa? Ketua kelas, ketua asrama. Antum harus adil. Ya. Antum harus adil dalam bersikap. Jangan berat sebelah. Ini yang kedua. Dahsyatnya keadilan. Terus yang ketiga, seorang kepala, ya, seorang bos harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Seorang bos harus apa, ikhwan? Amanah dalam menjalankan tugasnya. Dan di antara bentuk keamanahan tersebut yaitu memberikan gaji sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya. Itu menunjukkan sikap adil yang dia miliki dan juga menunjukkan sikap amanah yang dia miliki. Karena adil dan amanah itu saling berkaitan. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil terutama dari kisah yang ketiga adalah sebisa mungkin seorang pemimpin itu merasa senang ketika bawahannya sukses. Ana ulang, seorang pemimpin sudah seharusnya merasa apa? Senang, bahagia ketika bawahannya itu sukses. Udah malah sedih. Aduh, kayak sukses ya wis ora teng tek. Dadikna pekerja maning. Enggak seperti itu. Ya. Justru itu menunjukkan dia orang yang kurang baik kalau melihat bawahannya sukses kok malah sedih. Malah sakit hati. Harusnya pemimpin itu senang kalau bawahannya sukses. Ini menunjukkan dia itu berarti sukses ketika mendidik bawahannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang kita bahas pada malam hari ini. Kita ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz izin tanya? Kalau misalnya kita kabur itu kan larangan Ustaz. Dosa atau enggak Ustaz? Ini kan bukan masalah agama. Syukron. Bukan masalah agama. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus menjaga syarat-syarat yang dulu pernah disepakati. Antum masuk pondok, diwawancara apa enggak? Di situ ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku apa enggak?
Antum mengiyakan, siap Ustaz. Insya Allah Ustaz. Orang tua antum pun sudah sepakat juga. Maka masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus menjalankan syarat-syarat yang pernah disepakati bersama. Berarti kalau antum melanggar, kabur dari pondok, meskipun antum alasannya itu bukan karena urusan agama, antum telah menyalahi amanah yang telah diberikan. Yaitu melakukan pelanggaran berat. Ya dosa masuknya. Ya. Jadi jawabannya apa? Dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afan Ustaz mau nanya, jika sakit itu bisa menggugurkan dosa, apakah sakit hati bisa menggugurkan dosa juga? Allahu Akbar. Sing takon kayaknya lagi sakit hati ya. Tergantung sakit hatinya kenapa. Kalau sakit hatinya karena ditolak pacar, diputusin pacar, yaitu nggak ngefek ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebabnya adalah maksiat. Tapi kalau sebabnya bukan maksiat, ya insya Allah menjadi penggugur dosa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, di masjid anak kan setiap i'tidal terakhir di sholat subuh itu baca kunut. Nah, ana bingung ngikutin atau tidak. Antum ikuti ya. Kalau imamnya kunut maka ikuti. Kalau tidak ya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz. Katanya kalau mengucapkan kata Allah di kamar mandi dengan tidak sengaja nggak boleh. Loh, dengan tidak sengaja kan nggak sadar. Ya. Terus kalau mengucap kata Tuhan berarti boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau misalnya kita mengucap misalnya di kamar mandi kepleset Bismillah ya. Kepleset terus ngomong Bismillah, astagfirullah, orang rampung-rampung. Nah, kalau yang seperti itu tidak mengapa. Karena tidak disengaja. Karena antum sudah kebiasaan ngucap bismillah dan itu sunnahnya. Kalau kita kepleset, kita jatuh, maka yang diucapkan apa? Zikir, bismillah. Udu gajah, udu jerapah, atau hewan-hewan yang kakinya 4. Nah, jadi ucapkan bismillah. Nah, kalau refleks mengucapkan bismillah di kamar mandi nggak sengaja, ya tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat ya pesannya tadi, langsung tidur setelah sholat isya kalau memang nggak ada kegiatan. Baik. Naktatim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.